Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya. Oke teman-teman, ini di hari libur ya, tanggal merah. Biasa saya kalau tanggal merah nggak libur. Oke, langsung aja ke pokok pembahasannya. Materi yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai banyaknya nih pasca lebaran. Udah sebelumnya udah saya pernah jelasin ya, cuman kualitas videonya kurang jelas dari sisi suara. Mudah-mudahan di video kali ini lebih jelas, lebih baik ya teman-teman ya. Nah, untuk kita ketahui kenapa banyak dari kita atau teman-teman kita yang banyak yang akunnya pada drop, pada nyungsep ibaratnya, pada sulit mendapatkan order, delay berjam-jam, bahkan sehari cuma 2 atau bahkan paling banyak itu 3-5 gitu ya teman-teman ya. Nah, kita harus ketahui dulu teman-teman ya, di Gojek itu sebetulnya kalau udah tahu rumusnya, udah paham intinya, apa yang perlu kita pahamin yang paling utama itu apa teman-teman ya. Nah, dari sekian banyak materi atau pembahasan yang pernah saya sampaikan, itu saya mengambil satu ujung nih, diagram atau apa namanya, diagram lah istilahnya. Yang paling ujung itu kita harus, sebagai driver Gojek itu harus paham yang namanya sistem ya, sistem prioritas. Nah, Gojek kan ini menggunakan sistem prioritas teman-teman ya. Dari mana bang abang tahu sistem prioritas? Nah, secara bahasa akademis saya emang nggak tahu soal sistem sebenarnya di dalamnya ya teman-teman ya. Cuman secara sistem di lapangan itu, yang sistem prioritas itu yang kita baca adalah yang saya kerjain, yang saya lakuin selama bertahun-tahun ngojek, dan saya analisa selama beberapa tahun kebelakangan. Gojek itu menerapkan sistem prioritas teman-teman ya. Mungkin teman-teman udah paham lah, udah pernah dengar, udah familiar ya sistem prioritas. Itulah yang digunakan oleh Gojek. Nah, kita harus pahami dulu sistem prioritas ini apa sih bang, sistem prioritas ini. Nah, sistem prioritas ini kalau teman-teman pernah ngebuka tuh yang di halaman GoPartner ke menu bantuan, itu dulu ada yang namanya fitur rahasia akun gacor. Nah, terus udah setahun ini udah dihilangin ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nyari udah nggak ada. Nah, di situ dulu kisi-kisinya ada di situ teman-teman ya. Mungkin di sini saya akan jabarin poin-poinnya ya teman-teman ya. Teman-teman harus pahami dulu yang namanya sistem prioritas itu. Baru teman-teman bisa ngolah akun itu sesuai dengan bentukan kalian sendiri, dengan kebiasaan kalian sendiri. Nah, itu nanti masuk ke dalam pokok pembahasan ini teman-teman ya. Itu salah satunya. Oke, kita bahas dulu ya sistem prioritas itu apa sih ya dalam Gojek. Kalau untuk secara secara akademis saya nggak tahu ya, karena saya bukan orang IT, bukan orang yang betul-betul paham sistem. Sistem yang saya maksud ini adalah sistem yang selama ini kita jalanin atau saya jalanin berdasarkan pengalaman di lapangan. Itu yang sistem yang saya tangkep, itu sistem prioritas ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena tadi saya merujuk kepada aplikasi GoPartner, di situ ada, bahkan di Gojek itu udah ngasih kisi-kisinya, ngasih penjelasannya di situ. Makanya itu berkesinambungan atau sinkron sama aktivitas kita di lapangan, betul nggak? Coba kalian kalau udah yang namanya paham prioritas, sistem prioritas itu secara singkatnya itu, misalkan kalian main Argo Under, biasanya cenderung dikasih Argo Under. Itulah yang namanya sistem prioritas, mengutamakan kebiasaan yang kita biasa lakuin. Nah, itu yang diambil. Nah, tapi untuk secara definisi simpelnya, sistem prioritas itu ya kan, sistem prioritas dalam Gojek itu secara garis besar adalah karakter khusus akan dicocokkan. Secara garis besar, akun dengan karakter khusus yang akan dicocokkan dan diutamakan berdasarkan riwayat yang melatar belakangi jenis order yang pas untuk diberikan
akun dengan karakter tertentu. Ya, tadi saya udah jelasin tadi di awal ya. Misalkan si driver A ini sering main Argo under. Nah, under itu di bawah 3 kilo, di bawah 4 kilo ya teman-teman ya. Kalau untuk murni undernya itu di bawah 3 kilo kalau main under. Nah, misal gampangnya kalau kita main Argo under itu biasanya akan cenderung atau dominan lebih banyak masuk Argo-Argo yang under atau 10.000 ya. Kalau di Jabodetabek 10.400 atau kiloannya itu antara 0 sampai 4 ya. 4 itu masih 10.400 kalau Jabodetabek. Nah, itu yang harus kita pahami, prioritas. Prioritas itu banyak teman-teman ya. Bisa prioritas layanan, kayak prioritas layanan goret, prioritas layanan gosen, prioritas layanan food. Nah, untuk gomat, untuk gosop, untuk apa namanya, yang baru-baru ini ya, multi itu masih dalam sub layanan yang reguler tadi. Misalkan multi instan itu masih masuk ke dalam gosen ya kan. Kalau hemat itu masih masuk ke dalam goret. Terus goret comfort ya, kalau kalian motornya yang gede atau tahun baru itu masuk ke dalam goret. Atau food gabungan itu ya sama aja masuknya ke food gitu. Itu adalah sub dari layanan yang reguler, sub dari layanan food, sub layanan gosen, sub layanan goret itu sama aja. Nah, prioritas layanan itu pertama teman-teman ya. Terus prioritas yang namanya tadi yang saya bilang Argo atau kiloan. Kalau kita cenderung biasa main layanan pendek dengan Argo atau kiloan yang lebih rendah, akun kita akan cenderung diberikan dengan Argo yang lebih rata-rata yang itu teman-teman ya. Lebih sering gitu, lebih dominan kita akan diberikan Argo yang itu aja gitu. Untuk Argo yang di atas itu jarang, mungkin akan masuk sekali 2 kali gitu teman-teman ya. Nah, ini penting teman-teman ya, karena untuk beberapa tahun ini masih banyak driver-driver yang belum paham yang namanya sistem Gojek itu apa sih yang dijalanin gitu, yang diterapkan untuk mendistribusikan orderan gitu. Nah, makanya kenapa banyak yang akunnya drop, banyak akunnya baru gacor sebentar terus drop lagi. Nah, itulah karena kita banyak yang nggak memahami sistemnya gitu. Sistemnya bukan berarti karena sistem ini dirubah. Sistem itu sebetulnya udah bagus gitu-gitu aja temen ya. Sistem prioritas, yang namanya sistem prioritas kan, ini yang saya maksud yang tadi. Sistem itu begitu-gitu aja sebetulnya. Yang dirubah itu sebenarnya untuk hanya penambahan fitur aja, penambahan fitur, penambahan skema, penambahan layanan. Nah, itu aja yang dirubah. Untuk sistem dasarnya atau sistem dasar itu udah baku ya teman-teman ya. Itu begitu-gitu aja. Kenapa masih ada yang main Argo tertentu, layanan tertentu dengan dominan layanan tertentu. Nah, itulah yang namanya sistem prioritas. Nah, di sini mudah-mudahan teman-teman udah paham dulu ya. Di sistem prioritas itu adalah sistem yang akan mengutamakan kecocokan dengan karakter akun tersebut. Misalkan saya nih biasa main Argo long trip atau Argo lebih banyak longnya, ya kita akan cenderung diberikan Argo tersebut. Terus kita sering main goret, full goret. Nah, untuk orderan gosen itu akan lebih sulit masuk atau jarang masuk. Kemungkinan masuk itu mungkin 10:1 ya teman-temannya, 10:1, 20:2 gitu loh, pokoknya 1/1% lah ya gitu teman-temannya. Nah, itu yang namanya sistem prioritas. Nah, terus tadi sistem prioritas ada berapa? Kalau yang saya amati, saya analisa itu sistem prioritas itu sistem prioritas layanan, sistem prioritas Argo atau kilometernya. Kilometer itu ya termasuk Argo juga, jarak ya, jarak pengantaran. Terus sistem prioritas riwayat spot ya kan,
sistem prioritas pendapatan. Nah, dari sekian banyak ini yang perlu kita perhatikan adalah yang keempat ini teman-teman ya, sistem prioritas pendapatan. Kenapa? Ya, udah saya pernah bahas ya. Kenapa kita harus benar-benar fokus di pendapatan ya teman-teman ya. Ini anak saya yang kedua nih teman-teman, namanya Muhammad Shoki. Nah, oke lanjut teman-teman ya. Kenapa saya selalu kalau ada yang ngejawab, saya selalu ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar itu, harus lihat dulu level akun kalian itu pendapatannya di rate berapa teman-teman ya. Kebanyakan teman-teman tuh nggak sadar, bang, akun saya tiba-tiba drop, akun saya tiba-tiba besoknya langsung dapat 2 trip. Kebanyakan nih ya yang nanya di saya itu menonjolkan trip teman-teman ya, nanya, bang, kemarin saya bisa dapat 20 trip. Nah, 20 trip, terus sekarang hari ini dapat 3 trip atau 5 trip aja susah. Nah, itu kita terlalu kebanyakan fokusnya di trip teman-teman ya. Sebetulnya yang paling baik itu ya, bukannya buruk ya. Ini yang paling baik. Kita fokus di pendapatan teman-teman ya. Paling utama itu prioritas pendapatan itu teman-teman ya. Yang pertama, mudah-mudahan mengerti ya tadi ya. Sistem prioritas layanan, prioritas argo, prioritas kilometer, prioritas spot ya, riwayat tempat yang kita sering diamin atau sering kita dapat orderan, terus prioritas pendapatan. Nah, keempat ini yang harus kita pahami dulu. Nah, sistem itu yang kita harus pahami, keempat itu. Kalau kita udah paham nih teman-teman ya, kita ngolah akunnya itu awet teman-teman ya, jarang akan drop gitu. Sekalipun main rubah-rubah layanan, rubah-rubah argo, kita itu bisa menerka-nerka. Nah, sekali lagi yang keempat yang paling penting itu yaitu pendapatan, jelas kan? Kita kan ngojek untuk mendapatkan uang yang pastinya. Yang paling penting jelas pendapatan. Kenapa? Pendapatan ini sangat mempengaruhi akun kedepannya secara berkelanjutan, lebih awet, lebih lebih stabil ya. Nah, itu sistem prioritas, mudah-mudahan udah tahu ya teman-teman ya prioritas itu apa. Nah, untuk garis besarnya saya kasih contoh, misalkan saya analogiin, saya nih ada driver, ada 3 nih ya teman-teman ya, saya sebut driver A, driver B, driver C. Nah, terus ada orderan nih, ini ilustrasi aja teman-teman ya, ilustrasi ada orderan, tapi ini di posisinya di stasiun teman-teman ya. Nah, ini ada orderan argo dengan jarak di bawah 3 kilo. Artinya argonya 10.400 ya kan, di stasiun posisi ya. Ada 3 driver, kita anggap ilustrasinya 3 driver A, B, C. Nah, karakter driver A ini sering menjalankan argo under ya, tapi tidak pernah ada di lokasi tersebut, jarang gitu teman-teman ya. Terus yang kedua, yang driver A ini tadi ya, yang argonya under tapi jarang ada di lokasi, lebih sedikit historisnya di stasiun tersebut. Terus yang kedua, argo driver B dengan argo campur ya teman-teman ya, argo apa aja masuk tapi dia sering dapat di stasiun tersebut ya kan. Terus yang ketiga, ada driver dengan layanan campur. Nah, ini layanan campur, tadi kan orderannya goret tapi argonya under. Dengan layanan campur, misalkan dia sering campur gosen dengan goret tapi argonya campur juga pastinya, biasanya begitu. Atau malah cenderung ke long trip atau kakap ya. Nah, dari ilustrasi ketiga driver ini, nah sistem server Gojek kan memberikan satu orderan nih ya, tadi ya, orderan goret tapi dengan argo under tapi di posisi stasiun. Nah, menurut kalian yang akan diberikan atau yang akan lebih cenderung diberikan yang mana yang paling cocok ya teman-teman ya. Nah, kita harus pahami dulu nih ya, yang ini argonya under tapi jarang dapat orderan di stasiun tersebut tapi argonya under nih. Terus yang kedua, argonya campur tapi sering dapat orderan di situ juga,
lebih sering dari yang driver A nih, tapi argonya campur ya, ini ya, yang driver B ya. Terus yang ketiga, argonya pasti campur karena layanannya campur, gosen dengan goret. Nah, kira-kira menurut kalian lebih berpotensi besar yang mana? Bukan berarti yang B atau C atau A ini nggak dapet ya. Ini peluang lebih besarnya karena prioritas mana yang lebih cepat. Nah, kalau kalian tahu, coba komen teman-teman ya. Nah, tapi sebelum kalian komen saya udah jawab duluan sebetulnya. Jawab pasti. Nah, yang akan lebih dapat ini yang ini teman-teman nih, yang driver A, karena meskipun dia jarang dapat di stasiun tersebut, lebih jarang gitu. Cuman ini argonya dia nih under teman-teman ya, under. Dia masuk kategori, masuk ke kriteria order yang diberikan Gojek. Nah, dia masuklah ke driver A ini karena argonya cocok, ya kan? Nah, argonya cocok. Nah, inilah yang dapat. Nah, kemudian ada beberapa variabel penambahan yang lainnya. Contohnya pendapatan ya, pendapatan dan kinerja akun, cancelan itu juga mempengaruhi tingkat kecepatan ketiga driver ini akan mendapatkan order tersebut. Itu juga berpengaruh ya, variabel-variabel tambahan yang lain. Misalkan riwayat cancelan, ada riwayat cancelan gosen 2 minggu, seminggu lalu, terus riwayat pendapatannya lebih banyak yang mana, lebih baik yang mana. Tapi yang secara simpelnya yang paling berpeluang yang A kalau kita mengesampingkan variabel tambahan tadi ya. Itu teman-temannya, itu simpelnya teman-teman, yang namanya prioritas, sistem prioritas. Jadi jangan takut teman-temannya, jangan bingung. Kebanyakan kita itu bingung. Tiba-tiba akun drop, akun gagu, akun anyep. Ya emang wajar, itu manusiawi teman-temannya. Karena begini teman-temannya, kita itu bekerja dengan sistem ya. Karena kita yang diberikan oleh sistem gitu ya. Saya ngomong beberapa kali sistem, bukannya saya sok paham sistem, tapi ini sistem yang ngebentuk saya mengerti apa yang Gojek terapkan kepada pendistribusian order kepada driver-driver ya teman-teman ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi jangan bingung, jangan terlalu bingung, jangan terlalu larut sama yang namanya kebingungan. Terus jadi akunnya drop, mentalnya juga drop gitu teman-teman ya. Itu kita harus pahami dulu yang namanya sistem prioritas itu dulu. Kalau kita udah paham sistem itu, insya Allah kita mengelola akun itu lebih enak, lebih tenang, lebih nggak takut anyep, nggak takut lah apalah gejala apa-apa, nggak tahu. Kita akunnya pas lagi drop kita tahu nanganinnya. Jadi kebanyakan driver itu, meskipun driver itu udah lama, pemahamannya itu minim. Sering saya ketemu teman-temannya di jalan, saya itu kalau ngasih materi bukan berdasarkan yang menerka-nerka, tapi berdasarkan realita yang di jalan gitu. Contoh kemarin banyak saya ketemu yang namanya driver banyak cancelan gosen, terus akunnya gagu ya, cuman dikasih orderan food padahal di spot gosen, dia biasa main gosen tapi cancelan gosennya banyak. Saya cek langsung, wah bener, udah itu bukan 1 atau 2 kali saya ketemu, itu bahkan udah mungkin 5 lebih atau bahkan 10. Saya sering ketemu driver yang ketemu gagu, bener-bener gagu ya teman-teman ya. Nah, itu pertama itu ya teman-teman ya, tadi sistemnya kita harus paham dulu apa yang diterapkan oleh Gojek. Itu tadi yang udah saya sebutin tadi. Yang pertama tadi sistem prioritas layanan, prioritas argo, prioritas riwayat yang sering kita dapat order ya, sering kita diamin, kita sering dapat order. Terus yang keempat prioritas pendapatan. Nah, yang keempat ini yang paling penting teman-teman ya. Selama pendapatan kita ini termasuk level ya teman-teman ya, level akun kita itu ditentukan dengan pendapatan itu. Nah, kalau level akun kita rendah, standar, sampai tinggi, itu ditentukan dengan pendapatan. Jadi nggak usah pusing akun level pendapatan gacor, pendapatan gagu, jangan di situ. Fokus aja nih sama level pendapatan kita lagi di posisi apa, lagi dalam rate berapa pendapatannya ya, posisi apa kapasitasnya. Nah,
Itu ya teman-teman ya. Terus kan udah nih, kita udah paham sistemnya, udah saat paham sistemnya, udah paham apa sih sub prioritas itu yang tadi yang saya jelasin di awal. Kemudian kan pasti kan sekarang banyak nih akun-akun drop. Nah itu ngatasinya gimana bang? Itu kita nanganinya juga berbeda-beda teman-teman ya. Kalau saya banyak ngejawab gitu, saya selalu tanya, kebanyakan itu salahnya sih kalau nanya itu kebanyakan trip. Pasti saya harus nanya lagi, pendapatannya berapa bang terakhir, ya kan 9 trip itu berapa gitu. Nah kalau untuk level pendapatan ini saya kelompokin ke dalam beberapa kelompok ya teman-teman, 3 ya teman-teman ya. Level pendapatan 100.000, 150.000, terus 200, terus 250.000, banyak ya. Terus ya di bawah 100.000 tadi pertama, 150.000, 200.000, pokoknya kelipatannya 50.000. Terus 250, 300, 350.000, 400 dan seterusnya. Pokoknya semakin tinggi level pendapatannya semakin baik ya teman-teman ya kinerjanya, atau penerimaan order yang akan didapat lebih berpeluang gitu teman-teman ya, lebih baik. Makanya kenapa semalam baru saya bahas tuh di grup saya ya teman-teman ya, di GSC itu selalu banyak pertanyaan delay. Itu setiap hari saya selalu dengar yang namanya kata-kata delay itu. Kata-kata delay itu terjadi, kita harus pahami teman-teman, harus pahami ya. Delay itu terjadi karena banyak jam-jam kosong yang nggak kita isi dengan riwayat penyelesaian, atau akun kita itu nggak ada penyelesaiannya di situ. Pasti secara otomatis, secara prioritas tadi yang saya sebutin, prioritas pendapatan itu akan mengikuti. Nih misalkan pendapatan kita 200 tapi kerjanya 12 jam. Nah dalam 12 jam itu standarnya harus berapa bang gitu, atau dalam 10 jam itu pendapatannya harus berapa bang. Nih standar pendapatan per jam itu kalau menurut saya ya, hitung-hitungan saya itu minimal 1 jam itu 30.000 teman-teman ya, 2 jam 60.000, nah sampai 10 jam 300.000 itu standarnya kalau standar saya ya teman-teman ya. Dan seterusnya, atau bahkan kalian kalau akunnya udah levelnya udah sampai 400.000 atau bahkan sampai 500.000, itu bisa lebih cepat teman-teman ya. Itu level pendapatan yang per jamnya itu bisa lebih cepat temponya. Misalkan level pendapatan kalian lagi di posisi 500, udah jelas itu dalam posisi 12 jam itu udah dapat 500.000, itu pasti rapet teman-teman ya. Itu jam kosong itu jarang, itu pasti terisi semua. Kenapa akun-akun dengan level pendapatan tinggi 500.000 atau 400.000 sampai 500 itu jarang kena delay? Karena mereka lebih sering menyelesaikan order, lebih sering mendapatkan order ya, lebih sering menyelesaikan order. Jadi nggak ada jam kosongnya, jadi terisi terus. Habis DO langsung disamber lagi, habis DO disamber, di DO disamber. Beda dengan level yang di bawahnya, apalagi cuman levelnya di bawah 150.000, 200.000. Nah itu level-level yang bawah teman-teman ya. Terus level standarnya 200 sampai 300, itu level standarnya. Kalau level gacornya itu 350.000 sampai 500 ya, itu level gacornya. Level-level pendapatan tinggi itu akan lebih sering menyelesaikan order dibanding yang di bawah itu yang 250.000. Jadi sadar dulu, introspeksi dulu. Kita itu sebelum mengeluh, sebelum bertanya, kita harus paham dulu ini pendapatan kita itu ada di mana. Kalau kita nggak tahu penyebabnya itu, yang penyebab utamanya itu sebetulnya cuma pendapatan aja sebetulnya, bukan yang lain-lain. Sebetulnya yang paling penting pendapatan aja. Selama pendapatan kita ada di level standar itu yang 250.000 ke bawah atau bahkan di bawahnya lagi, itu kita jangan heran, jangan bingung teman-teman ya. Udah jalanin aja, nikmatin aja, emang itu kemampuan kita. Kan kadang-kadang kita yang membuat standar sendiri di diri kita atau bahkan akun kita. Akun kita terbentuk karena kebiasaan kita gitu kan, betul nggak? Ya kan? Karena kalau kebiasaan akun kita
sering menyelesaikan order lebih banyak, lebih pendapatannya lebih tinggi, itu akan mengikuti pasti. Contoh misalkan kasus begini, dalam waktu 12 jam itu pendapatannya rata-rata 250.000. Nah, kan tadi saya bilang tuh 10 jam itu 300.000. Artinya dalam 12 jam itu kan ada jam kosongnya kurang lebih 2 jam setengah. Jadi terus ada kasus begini, bang, saya dari pagi sampai siang atau dari jam mohon maaf teman, dari pagi jam 7 sampai jam 10 itu kosong bang, ya kan, jam 7 atau bahkan jam 8 atau jam setengah 8 lah ya, itu kosong. Kenapa bang, penyebabnya? Gitu, bingung kan? Atau bahkan masih termasuk jam rame lah ya, jam 7 itu kenapa bang, gitu ya kan, kenapa-napa. Itu kita harus merujuk ke level pendapatan akun kita lagi di posisi apa gitu. Yang usah bingung, itu simple. Itu yang buat yang tahu. Kalau yang belum tahu emang bingung ya, makanya saya buat video ini. Pertama udah keluar dari jam 6 ya. Jam 6 sampai jam 7 udah dapat orderan tuh, lumayan agak cepet. Terus pas habis setelah itu ngerem ya, tiba-tiba sering nggak kayak gitu kalian? Ngerem jam 10 sampai jam 10 bahkan mandek gitu kan, atau nggak sekaligus berurutan, atau nanti ada 1 jam delaynya, nanti ada di jam tertentu lagi 1 jam lagi gitu. Itu biasa, itu dia ngikutin, teman-teman yang ngikutin di hari-hari sebelumnya. Di hari-hari sebelumnya kita dapat pendapatan berapa, itu dia sistem itu akan ngejar di situ. Kalau kita kosong di jam ini, nanti di jam berikutnya itu kita dibayar ya, dikasih lagi tek sampai pendapatan kita itu sama seperti sebelumnya. Cuman biasanya agak lebih lambat. Kalau yang awalnya tadi delaynya berjam-jam, itu dikasihnya agak lambat. Itu kenapa bisa terjadi begitu? Pertama, kita udah tahu delay nih dari jam, misalkan dari jam 7:30, 15 menit lah minimal. Tapi kita manteng aja di situ terus. Itu kesalahannya kebanyakan kayak gitu. Kita nggak coba geser atau mobile ke spot potensi orderan yang lain. Nah, itu fatal teman-teman ya. Kalau sampai kita nggak bisa menangani, kalau nggak bisa menarget pendapatan itu, misalkan target kita 250, kita nggak ke target 1 atau 2 hari aman. Itu kalau sampai terus-terusan tak 1-2 hari nggak aman nih, nggak kena, terus ininya kena, terus ini nggak kena, itu akan ada efeknya, ada penurunan pasti. Level pendapatannya akan turun nanti di hari-hari selanjutnya atau di minggu berikutnya. Coba aja kalau nggak percaya. Itu pasti pengaruh. Beda kalau yang terus ngejar pendapatannya, menargetkan minimal 250.000, dikejar terus. Sekalipun harus menambahkan jam on beat minimal 1-2 jam maksimal ya teman-teman ya. Jangan sampai berlebih. Itu juga pengaruh. Kalau jam on beatnya terlalu tinggi tapi penyelesaiannya sedikit, itu juga pengaruh nanti jomplang kemana? Jomplang ke temponya, tempo kecepatan akunnya. Yang biasanya akun 12 jam udah bisa tupuk 250.000, jadi molor, jadi naik ke 14 jam. Jadi resikonya itu teman-temannya. Cuman lebih baik jamnya ditambahin sedikit tapi target pendapatnya kekejar itu lebih baik gitu. Cuman resikonya pasti ada. Itu semua tergantung usaha driver itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi jangan bingung teman-teman ya, kalau akun kalian drop, fenomena apapun, kalau kalian ngejar pendapatan yang paling aman, itu saran saya jangan pernah lepas yang namanya pendapatan 200.000. Itu paling minimal teman-teman. Jangan lepas, sekalipun kalian delay berjam-jam, itu kalian harus selalu usahakan 200.000 itu dapat secara langsung, secara data kalian di sistem Gojeknya itu bagus, secara keuangan dapur kalian tetap ngebul, betul nggak gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Untuk sistem prioritas tadi udah saya jelasin. Harus paham dulu kenapa banyak driver yang akunnya drop, karena nggak paham namanya sistem itu. Untuk
perubahan sistem, perubahan versi, perubahan apa itu, jangan fokus ke situ. Fokus kita hanya untuk pendapatan aja. Contohnya kan akun saya ya kan teman-teman ya. Akun saya itu pendapatannya ya standar-standar aja. Enggak tinggi, enggak rendah, standar-standar aja. Tapi selalu menargetkan posisi yang paling aman itu. Yang paling aman ya kalau akun saya 250.000 ya. Makanya akun saya nggak pernah gagal, alhamdulillah, karena saya udah paham mekanisme atau skema cara mainnya gitu. Jadi kalian jangan bingung lagi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan di video ini kalian mengerti ya, bagaimana mengerti dulu sistemnya, terus kedua menanganinya gimana. Menanganinya yaitu tadi saya bilang, kalau kita udah nggak bunyi 15 menit kita geser gitu teman-teman ya. Kalian kalau tahu cara kerja saya itu teman-teman ya, sekali saya kan udah memahami nih sistem prioritas sesuai karakter akun saya. Akun saya kan gosen nih, terus saya dilempar nih ke posisi spot yang kurang potensial gosen. Meskipun ada rate-nya itu akan lemah teman-temannya, tetap yang namanya akun campur itu akan lemah di salah satunya ya, tergantung situasinya ya, tergantung spotnya ya. Kalau kita situasinya lagi di spot yang lebih baik, misalkan lagi di spot gosen, itu akun saya udah nggak bisa dimatiin itu teman-teman ya. Mau matiin aplikasi itu susah, harus ditolak dulu itu mau matiin aplikasi, mau mindahin menge-open itu nggak bisa kalau lagi di posisi spot gosen. Makanya kenapa kalau saya udah delay nih berapa menit, 15 menit, atau spotnya udah saya rasa saya kan udah nandain ya spot-spot yang kurang potensial di akun saya sesuai layanan yang lagi saya bawa nih. Beda kalau saya lagi layanannya goret, saya tebas terus di spot itu, karena posisi tersebut misalkan di Jakarta Selatan emang potensinya banyak goret gitu. Kecuali full goret saya tahan di situ, karena posisi akun saya karakternya layanannya lagi saya campur gosen. Saya harus introspeksi, harus sadar, buru-buru. Kalau nggak buru-buru kita temponya makin lama, nanti jam penambahan on-beatnya makin molor gitu. Nah, untuk mengatasi jamnya tetap sama, pendapatan tetap sama, saya langsung mobil geser. Bahkan jarak 15 kilo pun saya tebas, saya hajar terus, saya langsung melipir. Kemarin contohnya dari Mampang ke Central Park itu kurang lebih 15 kilo teman-teman ya. Nggak bunyi, nggak dapet. Begitu saya geser ke Central Park langsung bunyi dadedor lah, namanya udah spotnya udah sesuai dengan karakter akun. Kenapa nih? Itu poinnya teman-teman ya. Kalau kita ngerasa delay itu poinnya sebenarnya. Kenapa ada pertanyaan banyak begini, gimana bang mau naikin pendapatan sedangkan akun aja nggak bunyi? Ya jelas abang di situ aja kan nggak pindah, nggak memahami spot area abang main gitu, nggak memahami mana spot potensial yang sesuai karakter akun. Itu yang disebut namanya prioritas layanan, prioritas historis, riwayat, tempat ya teman-teman. Tempatnya ini, spotnya ini sesuai nggak dengan karakter akun layanan yang kita sering bawa. Prioritas layanan yang tadi saya sebut, bener nggak? Nyambung kan sama pembahasan saya di awal tadi yang prioritas? Nyambung ya. Kalau kita maksain, misalkan akun kita lagi drop, maksain satu layanan goret ya, lewat itu makin lama naiknya teman-teman ya, karena akun kita itu level pendapatannya masih rendah. Kita harus sadar diri, introspeksi, harus cepat berpikir, cepat bertindak, cepat mengambil keputusan. Jangan lama-lama nongkrong, jangan lama-lama nyender gitu ya, malah curhat, malah tidur-tiduran di base camp segala macam. Kita itu mencari rezeki untuk menjemput nafkah untuk anak istri. Bahkan kalian kalau yang udah punya anak istri itu udah wajib jangan lama-lama yang namanya berdiam diri. Makanya kenapa kebanyakan pertanyaan itu muncul gitu ya. Untuk sampai sini ngerti dulu teman-teman ya, kenapa gimana mau naikin pendapatan bunyi aja enggak bang. Itu masalahnya kalian kagak paham yang namanya spot potensial yang sesuai dengan akun kalian, karakter akun gitu. Harus cari sampai ketemu. Pas di situ dapat
akun kalian bunyi, ya udah akun kalian sering bunyi di situ, udah kalian ke situ lagi, terus kalian drop off kan, kalian cari lagi di mana akun kalian bunyi. Kalian udah paham lah yang udah bertahun-tahun di mana akun kalian bakal bisa bunyi sesuai ini ya, kalian cocokin dengan layanan. Misalkan kayak saya nih lagi campur gosen kalau saya di BSD atau Gading Serpong gitu ya, itu pasti delay teman-teman ya, karena sadar akun saya ini pasti lemah goretnya karena saya lagi campur gosen. Solusinya saya harus buru-buru geser ke Green Lake, ke Jakarta Barat, ke Kalideres, itu solusinya. Makanya kenapa akun saya nggak pernah gagu, alhamdulillah, karena saya udah paham. Itu kalian bisa ikuti cara itu. Jadi nggak usah bingung, nggak usah terjebak yang namanya perubahan sistem, perubahan apa segala macam, tetek bengek, itu nggak sesuai itu teman-teman ya. Perubahan itu hanya di masalah fitur ya, penambahan layanan, penambahan skema main, skema poin, terus pokoknya penambahan pokoknya fitur-fitur yang ada di dalam GoPartner aja. Itu hanya pembaruan di situ. Kalau untuk sistem basic dasarnya Gojek untuk memberikan order, mendistribusikan order itu sama dari dulu, nggak pernah berubah. Oke, itu ya penting ya poinnya teman-teman ya. Kalian harus pahami, nggak usah bingung. Ada perubahan sistem ini, perubahan sistem itu. Ya, pusing, nggak usah. Ini cukup yang kita pahami, yaitu sistem prioritas yang ada di dalam Gojek itu. Sistem prioritas apa tadi? Layanan, argo, kilometer, prioritas, riwayat, spot, terus yang keempat tadi pendapatan. Nah, yang keempat ini yang paling penting, yang harus kita jaga. Selama yang kita jaga ini baik, ini pendapatan ini kita jaga, makin tinggi makin baik. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan fisik kita, jangan maksa ya. Kalau kita mampunya 400.000, ya udah di situ, jangan dilebihin karena kita bekerja di jalan, angin ya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian yang sampai malam itu, angin malam itu lebih berbahaya. Emang efeknya nggak langsung teman-teman ya. Nanti kita rasain sendiri nanti kalau kinerja badan kita udah mulai melemah, itu akan berpengaruh karena kita kerja di lapangan, kena angin, kena panas, itu sangat-sangat beresiko. Kalau kita mampunya 350.000, 200, itu semampunya aja. Selama kita masih ngejaga pendapatan, insya Allah aman terus teman-teman ya. Itu teman-teman saya ngejalaninnya kayak gitu, yang saya arahin gitu. Oke teman-teman, itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kritik saran silahkan komen. Kalau ada nanya-nanya silahkan tanya. Kalau nanya begini teman, udah sebisa mungkin diberesin gitu, jangan ditinggal. Saya udah jawab serius terus nggak ada ininya, nggak ada follow up lagi, itu saya paling kecewa juga sebetulnya, nggak sampai selesai, kadang-kadang hilang, udah gitu aja udah. Jadi kayak sia-sia aja saya ngasih jawaban itu. Oke, itu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.